Kau hanyalah pemuda desa. Mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya? Ratna, sang janda kaya, melontarkan tantangan mematikan itu kepada Fandi, si tukang kebun, dengan tatapan remeh. Ia mempertaruhkan kehormatannya dan janji menikah dengan Fandi jika berhasil membuat putri tunggalnya yang bisu berbicara dalam 2 bulan. Sebuah taruhan yang sengaja ia buat mustahil, hanya untuk merendahkan si pemuda kampung. Tapi, di balik kesederhanaan Fandi, tersimpan rahasia berlapis, ia bukan tukang kebun biasa. Dia adalah seorang dokter terpelajar yang memilih menolak sistem elit, menggunakan taman itu sebagai panggung pembuktian. Apakah Ratna akan kehilangan segalanya di hadapan ketulusan yang ia hina? Mengapa Fandi menolak mentah-mentah janji pernikahan mewah itu, bahkan setelah ia berhasil? Bersiaplah, karena cerita ini akan menampar kesombongan Anda dan membongkar harga yang harus dibayar sebuah ego. Mari kita simak, Istana Kaca dan Rahasia Bisikan Sunyi. Ratna berdiri di ambang pintu utama rumahnya yang disebut Istana Kaca oleh para tetangga. Bukan karena terbuat dari kaca, melainkan karena kehidupannya yang terlihat begitu transparan dan sempurna dari luar, namun rapuh dan dingin dari dalam. Ia adalah pewaris tunggal sebuah konglomerat logistik, janda kaya yang kecantikannya setajam pisau. Kekuatan terbesarnya adalah kontrol, kelemahan terbesarnya adalah ego yang menolak mengakui kegagalan. Tujuan hidupnya bukan lagi uang, melainkan mengembalikan citra dirinya yang terbelah. Di mata dunia, ia adalah ibu sempurna. Namun, Alia, putri tunggalnya yang berusia 5 tahun, adalah cacat nyata pada kesempurnaan itu. Alia bisu. Bukan bisu fisik, melainkan mutisme selektif yang dipicu oleh trauma yang Ratna sendiri, sebagai seorang ibu, secara menyakitkan tahu persis penyebabnya. Ini adalah rahasia berlapis Ratna, ia pernah lalai, mengabaikan teriakan Alia demi panggilan bisnis, yang berakhir dengan benturan kepala kecil. Dokter mahal dibayar untuk mendiagnosisnya sebagai kelainan langka, sehingga kesalahan Ratna tertutup oleh jargon medis. Pagi itu, tembok kesombongan Ratna bergetar. Tukang kebun langganannya digantikan oleh Fandi. Seorang pemuda desa dengan kulit legam dan tas herbal di punggung. Kau hanyalah pemuda desa, ucap Ratna, nadanya tajam seperti pecahan kaca. Mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya? Saya sudah membawa Alia ke 6 negara dan menghabiskan jutaan, semua gagal. Jangan sok tahu. Fandi, yang baru saja selesai memotong rumput dengan ketenangan luar biasa, hanya menatap Ratna, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan iba yang membuat Ratna mual. Saya bukan penyembuh, Bu Ratna, jawabnya lembut, suaranya mengandung alunan yang menenangkan. Saya hanya percaya, kadang anak tidak butuh obat mahal, dia butuh alasan untuk percaya pada suara ibunya. Kata-kata itu menampar Ratna, mengingatkannya pada ketakutannya yang terpendam. Apakah ini semua karena dia? Ratna tidak bisa membiarkan keraguan ini tumbuh. Ia harus menghancurkan Fandi untuk memulihkan kontrol dirinya. Baik, katanya, senyum sinisnya mengembang. Aku beri kamu waktu tepat 2 bulan. Kalau kau bisa membuat putriku bicara, aku ikhlas menjadi istrimu. Tapi, jika kau gagal, kau tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di kompleks ini. Itu adalah taruhan yang harus kau bayar. Ratna tahu ini adalah tawaran yang mustahil, jebakan yang akan mempermalukan Fandi dan membuktikan superioritas sistemnya. Fandi menatap Ratna, kemudian Alia yang sedang memandangi mereka dari ayunan. Ia tersenyum tipis. Saya terima tantangan Anda, Bu Ratna. Saya akan buktikan bahwa keajaiban datang dari tempat yang paling Anda remehkan. Tapi, saya tidak tertarik dengan janji pernikahan Anda. Saya datang bukan untuk status, melainkan untuk menegakkan kembali harga diri manusia. Tugas saya adalah Alia, bukan Anda. Fandi pergi ke sudut taman, membuka tas usangnya, dan mengeluarkan sebotol air serta segenggam daun. Fandi baru saja menolak janji, seumur hidup, yang diidamkan banyak pria, hanya demi membuktikan satu hal, ketulusan bukan komoditas. Sementara Ratna terpaku di tempat, merasa kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Pertaruhan kini bukan lagi soal Alia, tapi soal ego Ratna, dan dia merasa sangat terancam. 2 minggu pertama berlalu dengan Ratna bertransformasi dari pengamat sinis menjadi mata-mata yang cemas.
Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengawasi Fandi yang datang setiap pagi dengan ketenangan yang menyebalkan. Fandi tidak memberikan ramuan yang aneh-aneh. Ia hanya duduk bersama Alia di bawah pohon Kamboja, mengajaknya mendengarkan suara burung, atau merasakan getaran dari tanah, semua disebutnya terapi koneksi hati. Ratna mendengus, 5 tahun terapi neurologis gagal, dan pemuda ini mengira doa dan daun kering akan berhasil? Namun, ada yang aneh. Alia mulai menunjukkan reaksi. Senyum kecil, tatapan mata yang lebih hidup, dan pada suatu sore, Ratna melihat Fandi dengan sabar mengajarkan Alia mengucapkan huruf. Fandi terlihat seperti seorang guru, bukan tukang kebun. Ini memicu kecurigaan Ratna. Malamnya, ia menelepon kepala klinik psikologi anak elit yang dulu pernah ia bayar mahal. Tolong selidiki seorang pemuda bernama Fandi, dari desa seberang. Saya ingin tahu riwayat pendidikannya. Inilah red herring yang Ratna kejar. Dia yakin Fandi pasti penipu berkedok orang suci, menggunakan teknik yang dicuri. Suatu pagi, Ratna menyergap Fandi di taman. Aku dengar kau pernah belajar di kota besar. Mengapa kau memilih pekerjaan ini? Apakah ini semacam penelitian sosial terhadap orang kaya yang kau anggap bodoh? Taktik Ratna untuk memancing amarah atau pengakuan. Fandi menatapnya, tidak terkejut sama sekali. Saya memilih pekerjaan ini, Bu Ratna, karena disinilah saya menemukan hati yang paling hampa. Hati yang tertutup oleh tumpukan uang dan kesibukan. Anak Anda bisu bukan karena otaknya, tapi karena jiwanya takut bersuara. Ia takut mengganggu, seperti ia takut mengganggu panggilan bisnis Anda. Sentilan Fandi begitu tajam, menembus lapisan pelindung Ratna. Ia teringat kembali pada hari kecelakaan itu, saat Alia jatuh di karpet marmer, dan ia hanya memerintah pengasuh, tolong diamkan, Mama sedang conference call penting. Rasa bersalah itu menusuk, namun gengsinya bereaksi dengan marah. Jaga lisanmu, Fandi. Kau tidak tahu apa-apa tentang anak saya. Fandi hanya menunduk, tidak membalas. Ia tahu Ratna semakin dekat dengan pengakuan. Ia tahu Ratna semakin marah. Dan amarah adalah awal dari keruntuhan ego. Saat Ratna hendak masuk, suara samar terdengar dari ayunan. Fandi sedang membimbing Alia, MA. Alia meniru, tenggorokannya bergetar. MA. Satu suku kata. Nyaris tidak terdengar, tapi nyata. Ratna mematung, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah sebuah keajaiban. Namun, seketika, Ratna menggeleng keras, menutup matanya. Tidak, ini pasti kebetulan. Ini hanya kebetulan. Dia tidak boleh berhasil. Aku tidak boleh percaya. Ia berlari masuk, menolak kebenaran yang baru saja ia saksikan, memilih untuk mempertahankan keyakinan bahwa uang dan ilmu adalah satu-satunya juru selamat. Suara, MA, dari Alia telah menjadi momok menakutkan bagi Ratna. Setiap kali Alia mengulanginya, dengan intonasi yang semakin jelas, Ratna merasakan dinding arogansinya retak. Ini bukan lagi soal menyembuhkan Alia, tapi soal menjaga harga dirinya. Jika Fandi berhasil, Ratna harus menghadapi dua konsekuensi yang memalukan, menikahi pemuda desa, meskipun Fandi menolak, janji itu tetap menggantung, atau mengakui di depan publik bahwa semua uang dan upaya ilmiahnya adalah sia-sia di hadapan ketulusan seorang tukang kebun. Ratna mulai menyabotase Fandi. Ia memotong jam kerja Fandi, memberinya tugas-tugas fisik yang lebih berat, dan bahkan suatu hari dengan sinis membuang botol air doa yang dibawa Fandi ke tempat sampah. Kita ini di kompleks elit, Fandi. Bukan di ritual desa. Jaga kebersihan. Fandi hanya membersihkan kekacauan itu dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap Fandi yang tidak terpengaruh ini adalah konflik baru yang membakar Ratna. Ia terbiasa memanipulasi orang dengan kekayaan dan kemarahannya, tetapi Fandi tidak bisa dibeli atau ditakuti. Pada akhir minggu keempat, sebuah informasi mengejutkan datang dari asisten rumah tangga, Art, yang simpati pada Fandi. Nona Ratna, sebetulnya Fandi itu, dia bukan tukang kebun biasa. Saya dengar dari kenalannya di desa, dia itu dulu psikolog anak lulusan luar negeri. Dia menolak bekerja di rumah sakit elit karena sistemnya terlalu kapitalis. Dia bilang, penyembuhan sejati adalah aktivisme bukan bisnis.
Informasi ini adalah sebuah pengungkapan kecil yang membuat Ratna panik. Fandi bukan penipu, tapi pelarian. Dia adalah profesional yang menyamar. Ratna sekarang melihat Fandi sebagai ancaman yang lebih besar. Seorang intelektual yang memberontak dan secara sadar menggunakan Ratna dan Alia sebagai studi kasus untuk membuktikan kegagalan kelas sosial elit. Dia menjadikan aku bahan eksperimen, pikir Ratna, marah karena merasa diperdaya. Stakes meningkat drastis. Kegagalan Fandi hanya akan menjadi bukti bahwa dia benar, sedangkan keberhasilannya akan membuat Ratna diperbudak oleh janji. Malam itu, Ratna turun ke taman, tempat Fandi masih merapikan peralatan. Udara terasa dingin. Aku tahu siapa kamu, bisik Ratna, suaranya dipenuhi kebencian dan ketakutan. Kau seorang profesional yang melarikan diri, bukan? Mengapa kau berbohong? Mengapa kau berpura-pura menjadi sederhana? Fandi tersenyum, senyum yang kali ini terlihat kontroversial karena menantang. Saya tidak pernah berbohong, Bu Ratna. Saya hanya menunjukkan pada Anda bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh gelar atau bank account. Alia tidak peduli saya siapa, dia hanya peduli apa yang saya rasakan. Dan jika Anda memaksa saya menggunakan gelar saya, itu hanya akan memvalidasi keyakinan Anda yang salah bahwa penyembuhan harus dibayar mahal. Saya ingin membuktikan, ketulusan adalah mata uang yang tidak bisa Anda beli. Fandi lalu menatap Ratna lekat-lekat. Waktu Anda hampir habis, Bu Ratna. Fokus pada Alia, bukan pada saya. Karena jika Anda tidak melepaskan kebenaran Anda yang menyakitkan, Alia tidak akan pernah menemukan suaranya. Dan yang terburuk, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu yang sebenarnya. Kalimat itu menusuk Ratna. Fandi menyinggung kegagalan terbesarnya. Ratna mengepalkan tangan, tidak tahu apakah ia harus menampar Fandi atau memeluknya. Masa 2 bulan mendekati akhir. Alia tidak hanya bisa mengucapkan, "Ma", tetapi juga, "Bu", dan "Ya". Progresnya eksplosif, berbanding terbalik dengan kondisi hati Ratna yang semakin hancur. Ratna kini menghabiskan waktunya menangis diam-diam di balik tirai. Ia telah kalah. Ia telah membuktikan bahwa seluruh sistem kepercayaannya salah. Pagi itu, saat matahari bersinar terang, Fandi sedang duduk bersama Alia. "Coba ucapkan yang paling kamu rasakan, Dek," kata Fandi lembut. Alia menoleh ke arah jendela, melihat Ratna yang berdiri mematung. Dan dengan suara yang jelas, meskipun kecil, ia mengucapkan 3 kata yang selama ini ditunggu-tunggu, "Mama, sayang." Dunia Ratna runtuh. Air mata yang selama ini ditahan oleh gengsi, kini mengalir deras, membasahi gaun sutra mahalnya. Ia berlari ke taman, berlutut, dan memeluk Alia dengan erat, menggigil dalam keharuan dan penyesalan yang mendalam. Suara itu adalah klimaks yang menghancurkan arogansi 5 tahun. Setelah tangisan itu mereda, Ratna berdiri dan menatap Fandi. Pandangannya tidak lagi sinis, tetapi penuh rasa hormat yang menyakitkan. "Kau berhasil," bisik Ratna, suaranya serak. "Aku, Ratna, janda kaya yang kau hina, telah kalah dari seorang pemuda desa yang memilih menjadi tukang kebun. Aku siap menepati janjiku. Aku ikhlas. Aku akan menjadi istrimu. Ini adalah harga yang harus kubayar. Mari kita atur tanggal pernikahan." Ratna menyajikan pernikahan sebagai transaksi terakhir dari arogansinya. "Aku kalah, sekarang aku akan membayarmu dengan harga yang pantas." Fandi menatapnya. Senyumnya tidak lagi tenang, melainkan tampak kecewa dan kontroversi. "Anda masih tidak mengerti, Bu Ratna," kata Fandi, perlahan ia mengambil tas usangnya dan membereskan peralatan kebun. "Saya tidak membutuhkan Anda. Saya tidak menginginkan uang atau status Anda. Dan saya paling tidak membutuhkan janji pernikahan yang Anda ucapkan sebagai bentuk hinaan terselubung. Anda melihat saya sebagai solusi yang harus dibeli, bukan sebagai manusia yang tulus." Fandi melangkah mendekat, matanya menembus jiwa Ratna. "Alia bicara karena Anda. Bukan karena saya. Dia bicara karena Anda akhirnya berhenti sibuk dan benar-benar mendengarkan. Anda ingin tahu tujuan saya? Tujuan saya telah tercapai, saya menyembuhkan Anda dari kebutaan hati. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang baik, hanya saja Anda menutupinya dengan kekayaan dan gengsi. Tugas saya sudah selesai."
Ratna terpaku. Fandi melangkah melewatinya, menuju gerbang. Ratna ingin berteriak, memohon, menawarkan semua hartanya, tetapi suaranya tercekat. Ia menyaksikan Fandi berjalan, seorang psikolog elit yang menyamar menjadi tukang kebun, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hatinya yang baru terbuka. Malam itu, Fandi tidak kembali. Ia pergi, tanpa alamat, tanpa pesan, meninggalkan Ratna dengan kehampaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kebisuan Alia. Penyesalan yang mendalam adalah harga yang harus dibayar Ratna. Sejak kepergian Fandi, rumah istana kaca benar-benar berubah. Ratna melepaskan gaun-gaun sutra mahalnya dan mulai mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Ia menyuruh Artnya untuk membuka gerbang, mengizinkan anak-anak desa bermain di taman. Alia, kini ceria, memanggil Mama berkali-kali dalam sehari. Namun di balik kebahagiaan itu, ada luka penyesalan yang mendalam. Ratna mencari Fandi kemana-mana, bukan untuk menuntut janji, tetapi untuk memohon maaf. Beberapa hari setelah kepergiannya, Ratna memberanikan diri mendatangi rumah kontrakan kecil Fandi di desa seberang. Rumah itu kosong, hanya ada aroma kayu tua dan dupa yang samar. Di pintunya, sebuah amplop kekuningan terselip. Tangan Ratna gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada kalung kecil dengan liontin daun kering bening, dan surat tulisan tangan Fandi. Isi surat itu adalah kebenaran kontroversial yang menjadi pesan terakhirnya, untuk Ibu Ratna, jika surat ini sampai, artinya saya sudah jauh. Jangan cari saya. Saya tidak akan pernah kembali ke sistem yang saya tolak. Anda benar, saya adalah seorang doktor psikologi anak, tetapi saya memilih menjadi tukang kebun untuk membuktikan bahwa penyembuhan sejati tidak ada di rumah sakit, melainkan di hati. Kesembuhan Alia bukan karena saya. Itu adalah mukjizat dari doa tulus seorang ibu yang akhirnya merendahkan hati dan percaya pada hal-hal yang tidak bisa diukur oleh uang. Kalung daun ini adalah simbol bahwa dari yang paling gugur pun, Tuhan bisa menumbuhkan harapan baru. Fandi menutup suratnya dengan kalimat menohok, dunia ini tak kekurangan orang pintar dan kaya, Bu Ratna, tapi sangat kekurangan orang yang tahu cara menghargai orang lain. Jaga lisan Anda, karena luka dari kata lebih dalam dari pedang. Ratna jatuh berlutut di depan pintu rumah Fandi. Air matanya membasahi tanah. Ia tidak hanya kehilangan Fandi, ia juga telah kehilangan sebagian besar dirinya yang lama, gengsi dan arogansi. Fandi tidak hanya menyembuhkan Alia, ia telah menghancurkan dan membangun kembali Ratna. Beberapa minggu kemudian, di teras rumahnya yang kini hangat dan terbuka, Ratna duduk bersama Alia. Alia memegang kalung daun itu erat-erat. Mama, katanya polos, Om Fandi mana? Aku mau kasih gambar. Ratna memeluk Alia. Ia menatap langit senja, kini tidak lagi melihat bintang sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai simbol kerendahan hati yang tak terhingga. Ratna tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia tahu Fandi tidak akan kembali. Tugasnya adalah meneruskan pelajaran itu. Kini, rumah itu bukan lagi istana kaca yang dingin, melainkan rumah yang menyimpan kisah tentang seorang pemuda desa yang datang tanpa pamrih dan pergi meninggalkan cahaya yang menyembuhkan hati yang buta. Sungguh akhir yang mengharukan sekaligus menampar batin. Ratna, yang akhirnya kehilangan Fandi, mendapatkan pelajaran termahal, bahwa ketulusan dan kerendahan hati adalah mata uang yang tidak bisa dibeli dengan miliaran harta. Kisah Fandi yang menolak uang dan janji pernikahan mewah itu bukan tentang pembalasan, melainkan tentang penegasan harga diri. Bahwa luka dari kata-kata sombong jauh lebih dalam dari sabetan pedang. Setelah kepergian Fandi, Ratna menemukan kembali tujuannya dan mulai menjalani hidup dengan penuh makna dan ketulusan, menyebarkan kebaikan sebagai ganti penyesalan.